Oke, jadi hari ini, Jadi hari ini materinya adalah, kemarin kita udah belajar tentang bikin studi kelayakan dulu nih. Kalau kamu bikin hotel, bikin restoran, kamu bikin studi kelayakannya dulu, kira-kira visible atau tidak. Visible itu dalam artian yang seperti saya sampaikan kemarin ya. Satu, apa ingat nggak? Kemarin visible itu artinya apa aja? Faktornya apa aja? Ada ingat? Project dikatakan visible kalau apa ya? Ada ingat nggak? Ada ingat nggak? Saya lupa, baru kemarin. Yang tujuan studi itu ya, Pak? Apa coba? Jadi visible itu pertama adalah itu menguntungkan atau tidak. Terus tingkat suku bunganya di atas suku bunga deposito gitu ya. Daripada kamu nyimpen duit di deposito, bikin hotel ternyata suku bunganya keuntungannya jauh lebih besar ya dibanding kamu nyimpen di deposito ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara mendesain satu hotel. Walaupun kamu semester berapa ya? 6 ya? Semester 6. Nah, walaupun semester 6, kamu belajar nih, someday kamu siapa tahu rezekinya ada yang bikin hotel atau jadi di corporate ya. Di corporate-nya Aston atau corporate apapun nanti kalau kita bagian arsitek, bukan arsitek maksudnya, kalau kita bagian business development, kita itu juga harus ngerti walaupun bidang kita bukan arsitek atau sipil ya, kita ngerti desain hotel itu seperti apa, perencanaannya, nanti pengawasannya dan sebagainya ya. Kita mulai. Saya minta Elvan, bisa dibaca Elvan. Common mistake in hotel planning. Hotel development are different. They are very diverse and quite complicated when compared to any other type of real estate investment and property development. They involve very complex and overlapping and end-to-end process, multiple stakeholder, considerable strategic planning and decision making, extensive technical know-how, and specialist experience in project management, operational equipment, technical service, pre-opening, management, and operational hotel. Hotel. Sampai di situ dulu ya. Oke, jadi membangun hotel itu sangat kompleks ya. Satu, tadi kan kemarin izinnya aja, masih ingat kayak izinnya saya bilang berapa untuk izin bikin hotel, ada berapa banyak? Ada ingat nggak? Kemarin berapa izin membuat hotel? Yang kemarin kuliahnya saya kasih tahu berapa coba? Untuk membuat hotel itu izinnya kurang lebih berapa banyak coba? Masih ingat nggak? Oh, pada lupa. Jadi kurang lebih sekitar 90-an ya, ada izin macam-macam, mulai dari izin undang-undang gangguan, izin penangkal petir juga ada izinnya, izin genset, belum lagi izin kesehatan dan sebagainya ya. Jadi kalau kita membangun hotel, merencanakan pembangunan hotel itu sangat kompleks karena melibatkan banyak orang yang terlibat ya, mulai dari owner sendiri, ada operator, ada kontraktor, ada suppliernya dari kontraktor, ada MK itu main kontraktor, kerjanya mengawasi kerja kontraktor, belum kontraktornya ada mechanical, electrical, sipil, arsitek dan sebagainya ya. Jadi ngebangun hotel itu nggak kayak ngebangun rumah gitu ya. Cuma kan banyak terjadi ya di Palembang ya, banyak yang saya sampaikan kemarin kan. Suara saya jelas ya? Cukup jelas, Pak. Jadi kadang kan kayak di Palembang itu ruko. Nah, ruko itu kan emang tidak di-prepare buat jadi hotel ya. Nanti kadang-kadang nggak ada tangga emergensinya, nggak ada sistem fire and safety-nya gitu ya. Jadi mungkin secara nama disebut hotel, tapi secara kelengkapan, keamanan, alat-alatnya mungkin tidak meng-comply ya. Jadi kalau yang benar itu membuat hotel itu diawali kan dengan perencanaan yang matang ya. Terus nanti kita akan manggil arsitek, panggil kontraktor, panggil vendor dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Saya minta
Muhammad Iza bisa dibaca seterusnya yang hotel development. Baik, Pak. Hotel development are risky. They are more time consuming and costly. One, by floor space. An average hotel can cost 3 times as much and take 3 times as long to build. 6,500 different items go into a hotel, about 20 into an office block. To an average 5-star hotel require 27 different consultants and around 10 until 15% of the budget. The pre-opening over 10%. 3, few owners have experience with hotels. Few architects specialize in hotel design, and few project management firm know how to manage hotel development process. Ya, jadi membangun hotel itu kan seperti disampaikan tadi kompleks sekali dan ada berisiko ya. Berisiko karena investasinya mahal, terus waktunya juga panjang. Biasanya sih kalau bintang 3, bintang 4 itu ngebangun hotel sekitar 18 bulan ya, 2 tahun ya, yang secara umur ya, secara rata-rata ya. Tapi ada yang memang kontraktornya bagus, dia bisa lebih cepat gitu ya. Terus cost-nya itu kan jauh lebih mahal ya, kalau bangun kantor untuk office building, kan nggak ada kitchen, nggak ada front office, nggak ada safety-nya ada tapi tidak sekomplek, nggak ada air panas mungkin ya untuk kamarnya, nggak ada AC yang harus AC yang connected dengan hot water dan sebagainya. Seperti saya ini kan bahwa item itu banyak banget untuk bangun hotel itu. Terus konsultannya aja itu kan kira-kira lebih dari 27 konsultan untuk bintang 5 ya. Tapi kalau hotel yang di bawah itu 3-4 mungkin konsultannya di bawah 10 lah ya, dari sipil, arsitek, terus operatornya, terus vendor-vendor dan sebagainya ya. Jadi karena hotel ini cost-nya mahal, jadi harus benar-benar di-prepare ya. Nah, banyak terjadi di Indonesia atau di China pun banyak terjadi gini, owner, banyak kan individual owner ya, maksudnya bukan corporate tapi bisnis keluarga lah gitu ya. Ada satu owner di China, dia bangun hotel bintang 5. Dia bangun aja pakai kontraktor, udah segala macam. Tapi dia belum milih operatornya. Dia belum pilih brand nih siapa yang memanage gitu. Nah, setelah gedungnya jadi, dia baru cari operator. Ternyata masing-masing operator kan ada ciri khasnya ya. Misalnya kalau Accor punya ciri khasnya apa, Intercon punya ciri khasnya apa, Marriott punya ciri khasnya apa. Jadi akhirnya pas sudah jadi harus di-adjust lagi, harus dirubah lagi mengikuti standar dari masing-masing brandnya gitu ya. Nah ini banyak yang salah, seperti harusnya dari awal pilih brandnya dulu gitu supaya sesuai dengan spek yang diminta oleh si brandnya tersebut ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada saya lanjut. Saya minta Doni, bisa baca Don. Development require specific know-how. They frequently attract financially potent owners with a background in various sectors: real estate, banking, law, tourism, and other, and with a great deal of vanity, but little experience in hotel development. This often leads to wrong decision making in conceptualization, branding, design, construction, management, operation, and the value of the hotel. Seperti tadi saya sampaikan ya, jadi karena background ownernya kan beda. Tadi kayak di China itu dia bangun hotel bintang 5, dia belum pengalaman di bangun hotel, dia mungkin biasa bangun real estate, jadi dia jago kontraktornya. Tapi waktu dia panggil brandnya, misalnya pakai brand Accor gitu atau Intercon gitu kan, si Interconnya ngelihat oh ternyata ini nggak sesuai safety-nya atau nggak sesuai antara jumlah seating capacity restoran dengan kamar gitu kan, mau nggak mau kan harus dibongkar lagi ya.
Nah, ini yang menyebabkan kegagalan dalam pembangunan hotel. Di Indonesia pun juga ada yang terjadi seperti itu. Kebanyakan sih yang terjadi ini kalau ownernya tunggal ya, misalnya family business gitu ya, bukan bentuk corporate gitu, bukan bentuk PT gitu ya. Kalau PT biasanya dia akan lihat-lihat dulu ya hotel-hotel yang akan dia bangun modelnya mau ngikutin brand mana gitu lah. Baru dia baru dia bikinkan perencanaan untuk bangun hotelnya. Nah, kalau perencanaannya udah bagus, nanti ke depannya itu bisnis hotelnya akan sesuai ya dengan konsep awalnya gitu. Jangan sampai nanti kamu bangun building atau hotel building yang stacking gitu, yang menjulang tapi di resort gitu, itu kan nggak cocok ya. Atau kebalikannya di kota dibikin konsepnya resort, bisa ada bagusnya tapi sayang itunya tanahnya, atau mungkin marketnya orang ke situ bukan buat leisure ya, tapi buat bisnis. Oke, nah ini saya ceritain nih, nanti kalau kita bangun hotel itu ya, atau bangun restoran mungkin sama, kita tuh harus pertama memperhatikan akses orang masuk yang trennya gitu. Jadi orang masuk ke hotel tidak boleh nanti sama dengan karyawan masuk ke hotel juga. Makanya di hotel kan ada back office-nya ya. Kalau karyawan nggak masuk dari depan, tapi dari employee entrance, atau vendor juga jangan masuk dari depan. Nah, ini yang terjadi yang kayak hotel Ruko itu loh, yang di Palembang kan banyak tuh ruko-ruko jadi ini. Jadi ada vendor masuk dari depan, bawa sayuran, kan bisa bau ya di lobi dan sebagainya, bawa daging, bawa segala macam gitu ya. Nah, itu karena nggak di-prepare sedemikian rupa, sehingga entrance-nya digabung jadi satu. Yang bagus itu entrance terpisah. Satu khusus untuk tamu, satu back office bisa buat vendor, buat karyawan, orang mau ngirim, atau ngangkat sampah aja gitu kan. Masa angkat sampah di lobi kan, angkat sampah harusnya dari belakang gitu ya. Nah, lobi gitu ya. Sekarang zaman dulu bintang 5 itu kan lobinya gede-gede ya, bintang 4 juga gede-gede. Tapi di beberapa hotel sekarang lobi disimplified, diperkecil, apalagi sekarang dengan kondisi pandemik ini ya, karyawan juga kan nggak begitu banyak gitu. Jadi lobi kalau kegedean, satu maintenance-nya, pembersihannya, kedua juga AC ya, AC-nya pasti kalau lobinya besar, AC-nya harus PK-nya powernya harus kencang dan sebagainya. Terus cara nyimpan front office juga ada caranya, counternya gitu ya. Kenapa dia di depan ini? Satu juga kayak lift nih ya. Lift ini kalau bisa langsung berhadapan dengan front desk. Jadi kalau tamu mau check out, anak front desk bisa tahu. Nah, tapi kebanyakan, sorry to say, orang Chinese punya feng shui ya. Biasanya dia memainkan feng shui-nya juga di sini. Nggak masalah sih nanti sama si arsitek ditanya, Bapak percaya feng shui nggak? Gitu. Karena kalau Chinese yang percaya feng shui kayak lobby gitu ya, misalnya ada grand, ada grand tangganya, grand staircase ya. Yang saya tahu dulu soal saya ikut meeting dengan owner yang sangat kuat feng shui-nya, jumlah undakan tangga pun ada hitungannya gitu loh. Ya, saya sih nggak ngerti karena bukan bidang ya. Ternyata ada hitungannya. Terus flow masuknya juga ada yang masuk dari kanan atau dari kiri. Bagi feng shui ada artinya. Ada yang nyimpen air mancur di depan itu ada. Selain arsitektur, bagi beberapa kepercayaan feng shui itu ada artinya ya. Yang mungkin saya sih nggak tahu detail ya. Tapi kayak gini-gini, ini didesain nih nggak sembarangan gitu. Terus juga jangan terjadi crossing ya. Crossing itu gini, misalnya anak ke kitchen nih. Anak kitchen keluar bawa makanan, atau anak restoran masuk bawa makanan, nggak boleh crossing pintunya satu. Nanti yang satu mau masuk, yang satu mau keluar, tabrakan. Makanya kamu lihat kalau di hotel besar kan pintunya cowboy ya, swing gitu ya. Ada kanan, ada kiri. Kasih tahu kiri itu in, berarti lawannya di dalamnya out gitu. Jadi nggak akan tabrakan gitu. Nah, makanya itu ada aturannya, flow-nya. Termasuk aliran udara juga nih di sini. Banyak hotel yang konsep bangunan yang nggak bagus, ada beberapa daerah yang lembab. Nah, kalau bagus tuh sirkulasi udaranya antara udara fresh air ya, sama nanti kan kita ada AC, masukin udara segarnya ya. Nanti juga ada namanya return. Return itu sama ditarik si AC-nya tadi, difilter masuk lagi gitu. Nah, jadi apalagi sekarang nih pandemi, beberapa AC-nya kayak di pesawat kan sudah menggunakan disinfektan ya.
Jadinya sirkulasi udaranya jadi bersih dan sebagainya ya. Terus kadang-kadang kita perlu luggage room ya kalau bintang 4, bintang 5. Jadi untuk masukin luggage-nya tamu ya, kan bahaya kalau luggage-nya disimpan di depan, apalagi kalau daerahnya kriminalitasnya tinggi, banyak yang pencuri itu dia membaca nih di lobby nih. Wah ini orang sibuk, nggak ada yang ngawasin luggage. Kadang-kadang kan ada grup ya, grup besar, mau check-in atau mau check-out, si luggage-nya di, apa sih namanya, disusun panjang gitu kan. Bagus, tapi kadang-kadang ini berbahaya juga ya. Jadi, kamu diajarin nggak di waktu training, waktu ngasih kunci kamar ke tamu, diajarin nggak apa yang harus dibicarakan atau enggak? Yang training di front desk siapa? Ada yang training front desk siapa? Diajarin, Pak. Waktu kamu ngasih kunci, nyebutin nomor kamar nggak? Tidak, Pak. Tidak ya, bagus ya. Jadi itu juga salah satu untuk proteksi ya. Karena beberapa hotel kayak di Hong Kong, di China itu ada beberapa apa sih namanya, mafia pencuri hotel ya. Jadi dia waktu nyebutin kamar, nanti dia dengar gitu ya, dia mapping, dia hafalin, nanti kadang-kadang anak housekeeping tuh kalau liftnya nggak ada akses, ya si tamu alasannya sorry saya ketinggalan gitu, tolong bukain dong kamar. Nah itu berbahaya tuh ya. Banyak yang kita kehilangan. Pertama mungkin karena liftnya tidak pakai akses, terus kedua anak housekeeping juga gampang aja main bukain aja gitu kamar, padahal belum tentu itu tamunya gitu ya. Biasanya kita arahin ke bawah, suruh bikin kunci di bawah. Nah untuk bikin kunci di bawah kan akan ada pertanyaan ya untuk cross check gitu ya. Jadi, kamu udah ngerti ya itu. Elevator juga kayak lift gitu ya, itu harus ada ukurannya tuh, nggak sembarang kamu bikin lift 2 apa 3 gitu. Ada ukurannya nanti berapa banyak kamarnya, okupansinya berapa banyak, 1 kali 1 lift itu berapa waktunya gitu. Jadi jangan sampai terjadi queuing ya, ngantri di lift gitu ya. Jadi ada beberapa hotel yang liftnya cuma 1. Orang naik turun malah sampai karyawan juga lewat 1. Jadi akhirnya 1 kerja liftnya capek, kedua tamu kelamaan nih nantinya. Gitu ya. Jadi kita harus juga efisien gitu ya. Minimal 2 lah, 1 buat kalau memang back office-nya nggak punya lift, 1 karyawan untuk yang bawa barang mungkin. Tapi hotelnya biasa bintang 3 kalau ke bawah ya, kalau hotel yang 3, 4 yang proper, dia harus punya lift service ya untuk bawa barang-barang staff kayak apa sih, troli dan sebagainya ya. Nah kita juga harus nanti di aturan klasifikasi bintang 4 dan 5 kita harus nyiapin disable guest room. Ada yang tahu nggak artinya disable apa? Ada yang tahu artinya disable? Apa disable ya? Untuk ini bukan sih Pak, untuk orang yang ada kekurangan fisik. Ya, Ada ya. yang sakit gitu, area jalan. Sakit. Ya, disable itu biasanya untuk yang difabel ya, yang apa, yang misalnya dia pakai kursi roda ya. Nah, jadi kalau bikin kursi roda, kamu lihat ya kamar disable-nya. Letak kuncinya pasti relatif lebih ke bawah dibanding yang kamar biasa. Karena waktu dia misalnya masukin kunci kan, kalau kita bayangin duduk di kursi roda kan nggak bisa terlalu tinggi ya. Jadi yang paling tinggi semata kita lah gitu ya. Terus yang kedua biasanya di dalam disable apa coba bedanya? Kamar mandinya bedanya apa coba? Ada yang tahu nggak? Kamar mandinya lebih besar, Pak. Ada kayak besi pegangan itu, Pak. Oh iya benar. Jadi kamar mandi lebih besar, terus ada mendingnya, ada apa namanya tuh? Ada grip buat pegangan ya kalau jatuh apa. Terus ada bel kayak di rumah sakit, kalau ada dia jatuh, dia narik belnya dan bunyi ke front office atau ke security ya untuk keamanannya. Nah, syarat bintang 4, bintang 5 harus punya disable kamar, juga disable apa namanya, public toilet ya. Kamar mandinya pintunya gimana kalau yang disable, ada yang tahu nggak gimana? Pintunya kamar mandi disable gimana coba? Ada yang tahu nggak? Biasanya disable pintunya di sliding ya, digeser ya, dia tidak dibuka gitu ya. Karena lebih memudahkan kalau ngegeser. Nah itulah contohnya ya. Jadi kita benar-benar yang namanya ngedesain hotel itu harus detail ya. Terus restoran nih.
Menurut kamu cara menentukan seating capacity-nya kemarin saya ceritain belum berapa? Caranya gimana? Kalau kamarnya 100, seating capacity-nya minimal berapa? Ada yang tahu nggak? Misalnya kamarnya 100, twin-nya ada 50. Menurut kamu seating capacity-nya bagusnya berapa? Ada yang tahu nggak? Ya, yang tahu dikasih A sama saya. Bisa nggak ngitung? Kamarnya Belum 100, twin-nya belum 50, berapa seating-nya? belum tahu Pak Dino, belum. Belum tahu ya. Jadi Belum caranya gini pernah. kamu. Mungkin 2 kali lipat dari jumlah kamar itu. Oh, kebanyakan itu. Nanti kursinya banyak yang kosong. Jadi kalau kita di City Hotel, misalnya kamarnya tadi 100 ya, twin-nya 50. Katakanlah okupansinya rata-rata 50. Berarti kan kalau misalnya banyaknya twin ya, kalau twin kan diisi 2 ya, berarti kali 100 ya. Kali 2 ya, jadi 50 kali 2 100. Kamu ambil aja minimal 60% dari 100 itu berarti seatingnya 60 gitu ya. Kursinya di restoran itu 60 seatingnya itu minimal. Karena apa? Kalau orang meeting seperti saya sampaikan mungkin kan serentak ya berangkatnya, berarti breakfast-nya juga sama gitu ya. Tapi biasain mungkin kalau kamu bikin nanti hotel, kalau misal kamu space-nya dibatasin, kamu harus punya pre-function ya. Jadi kalau terjadi misalnya tamunya lebih banyak grup ya, kamu bisa extended gitu loh. Nah, kamu harus nyiapin space itu untuk emergency ya. Biasanya kalau dekat dengan meeting room kita buka jadi meeting room jadi restoran gitu ya. Itu adalah cara kamu nanti. Kalau kamu disuruh ngitung berapa seating capacity-nya dari hotel ini ya gitu ya caranya ya. Terus room service. Nah, beberapa hotel sekarang room service-nya dulu kan 24 jam ya, 3 shift gitu. Sekarang orang yang makan di supper berapa banyak sih gitu kan? Paling banyak 1-2 orang. Jadi sekarang kita banyaknya sih umumnya 2 shift ya, kecuali bintang 5 ya. Bintang 5 mungkin 3 shift kayak Windham gitu ya. Room service 2 shift kan berarti kan jumlah karyawannya nggak banyak ya, lebih sedikit gitu ya. Nah, meeting room juga harus dihitung nih waktu kamu bangun hotel nih ya. Kamu akan bikin SWOT dulu ya, analisis ya. Bikin SWOT analisis hotel-hotel di Palembang itu rata-rata meetingnya berapa banyak sih. Terus profil marketnya orang meeting di Palembang dari mana. Kalau government biasanya jumlahnya banyak ya. Kalau dia bikin acara BIMTEK atau apa tuh mungkin di atas 50 untuk theater style gitu ya. Berarti kamu harus punya meeting room-nya yang either yang di-combine atau minimal 50 pack gitu supaya bisa mengcater tamu-tamu yang meeting di Palembang gitu ya. Jangan sampai nanti kamu salah bikin, bisa jadi meeting room-nya kebanyakan atau meeting room-nya sedikit gitu dan jadi nanti banyak loss bisnis yang hilang gara-gara kamu nggak bisa cater meeting karena meetingnya space-nya terbatas dan sebagainya ya. Kalau swimming pool bintang 3 wajib atau enggak? Ada yang tahu enggak? Tidak, Pak. Ya, nanti di beberapa hotel itu ada aturannya ada dari PHRI atau dari checklistnya. Misalnya bintang 3 nggak pakai swimming pool juga nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang karena mungkin marketnya Palembang banyak orang sekitaran kabupaten ada Oki, apalagi itu Lahat, Muara Enim yang mungkin datang ke Palembang dan mereka di weekend mau leisure, mungkin bintang 3 tambah pool menjadi nilai lebih ya. Kamu harganya bintang 3 tapi punya fasilitasnya swimming pool. Jadi marketnya bisa bisnis, bisa leisure. Nah, ini menjadi pertimbangan juga sih. Tapi ini juga harus dihitung ya. Kira-kira marketnya ada nggak gitu ya. Jangan-jangan bikin swimming pool akhirnya jadi kolam ikan gitu kosong gitu atau kolamnya kekecilan, nanggung gitu ya. Tidak menarik gitu bagi. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Jangan saya ngomong terus jadi biar ada yang nanya. Mau tanya, Pak? Yuk, gimana? Yang seperti Bapak bilang tadi, kalau seandainya mau bangun hotel itu harus dari ada yang independen dan juga ada yang dari government gitu, Pak. Kalau seandainya Pak bikin suatu hotel itu independen contohnya, Pak. Itu untuk kerjasamanya kalau kita minjam pakai brandnya yang luar itu gimana itu, Pak?
Kalau Jadi seandainya caranya kita kamu gini, misalnya kamu bangun hotel ya, terus bangun hotel, kamu punya tanah nih misalnya di Palembang, misalnya luasnya 5.000 square meter gitu ya. Terus kamu ngelihat rata-rata hotel di sana brandnya apa aja gitu. Misalnya kamu mau kerjasama sama satu brand asing gitu ya, katakanlah Intercontinental, mau pakai brand Holiday Inn atau Intercon gitu ya. Biasanya nanti kamu ngirim surat dulu gitu, atau telepon ke mereka, bilang aja, I'm interesting to make a contract with you to develop the hotel misalnya di Palembang. Saya punya luas tanahnya misalnya 5.000 gitu ya. Nah, nanti kan si pihak Intercon misalnya, kamu pilih Intercon ya dari Singapura kalau di Asia Pasifik. Dia akan datang, dia akan lihat dulu, terus meeting sama kamu kira-kira. Nah, biasanya kalau brand-brand besar dia lihat profil si ownernya dulu nih gitu kan. Ada beberapa brand besar itu yang sangat strict ya. Dia sorry to say ya, kalau dia ownernya misalnya mafia atau ownernya pelanggar hukum gitu ya. Kalau brand-brand Amerika dia agak sensitif itu kerjasama dengan orang yang bad reputation gitu, karena dia akan efek nanti ke brandingnya dia seolah ini hotelnya mafia gitu ya. Tapi kalau di clearance ternyata ownernya profilnya bagus dan sebagainya, kalau brand besar ya, brand-brand luar Amerika, bisa dia setuju, dia akan lihat, akan meeting sama kamu. Nanti luasnya berapa nih? Oh 5.000. Oh 5.000 di brand kami cocoknya pakai Holiday Inn misalnya gitu ya. Holiday Inn itu kalau di Indonesia mungkin bisa masuk ke bintang 4 dan 3. Tapi kalau di luar negeri mungkin kelasnya kayak motel gitu. Jadi brand itu beda negara bisa beda kelasnya gitu ya. Tergantung. Terutama di negara berkembang kayak Indonesia, China itu brand di Amerika bintang 2 tapi di China jadi bisa bintang 5 gitu loh. Yang karena mungkin ada adjustment-nya. Nah, setelah kamu diskusi dengan si brand tersebut, nah akhirnya misal setuju kamu bangunnya jadi Holiday Inn di Palembang, luas tanah 5.000. Nah, nanti tuh si orang Interconnya akan berhitung, ini untuk membangun ini investasinya misalnya per rumki 1 miliar gitu kan. Jadi total 100 kamar, misalnya 100 miliar. Nah, mulai deh kamu negosiasi, kalau udah setuju baru bikin kontrak. Bikin kontrak nanti timnya akan ada yang bantu kamu mulai dari bikin studi kelayakannya, terus bikinin desainnya, pilihin arsiteknya dan sebagainya. Gitu ya. Siapa tadi? Ilvan ya? Ya, terima kasih Pak Dino. Gitu. Ada lagi yang menanya? Bagus kayak Elvan ya nanya, yang lain ya siapa yang nanya? Izin bertanya Pak. Tuh, siapa duluan? Gantian. Tara aja dulu Pak. Nah, oke, silakan. Ya, selamat pagi Pak Dino, izin bertanya Pak. Ya. Kan Bapak sebagai GM Pak ya. Nah, langkah apa yang Bapak lakukan ketika awal-awal Corona masuk ke Indonesia kemarin Pak? Untuk biar hotel kita itu bisa bertahan Pak. Oke. Selama Corona ini Pak. Oke, thank you. Jadi memang Corona ini nggak ada yang pengalaman semuanya juga ya kan, ini kan satu hal yang baru di dunia. Namanya pandemi itu kan datangnya tidak setiap tahun ya. Kalau pandemi itu secara klasifikasi itu akan datangnya 100 tahun sekali gitu ya. Jadi dari tahun 2000 mungkin 100 tahun kemudian ini akan terjadi kayak pandemi ini. Jadi karena tidak ada pengalaman, cuman karena kita brandnya besar, jadi kan pertama dari China ya. Jadi brand kita di China melakukan beberapa misalnya kontingensi ya. Jika terjadi pandemi Corona dari minggu 1 sampai minggu itu apa yang dilakukan tuh udah dibikinin ininya, pasti namanya guidance-nya gitu ya. Yang pasti bisnis akan hancur kan. Dulu tuh di Cina itu waktu pertama sebelum Corona okupansinya kayak di Beijing itu 90% gitu ya. Tiba-tiba Corona okupansinya tuh bisa di bawah 30%. Nah, berarti kan beberapa hotel akan mengalami kerugian, betul nggak? Nah, biasanya akan dilakukan yang namanya
pengurangan biaya-biaya ya, salah satunya juga pengurangan jumlah karyawan ya. Makanya sekarang dengan adanya pandemik ini beberapa hotel mungkin tenaga kerjanya rasionya menjadi lebih kecil dan sebagainya ya. Beruntungnya kalau saya di brand besar jadi apa sih namanya petunjuknya jelas gitu loh, kayak kita pilot gitu ya, pilot pesawat badan besar, instruksinya jelas, belok kiri pencet instrumen A, B, C, D gitu. Jadi kita landingnya tuh smooth gitu loh. Nah dibayangin kalau hotelnya kamu independen ya. Teman-teman saya banyak yang GM hotel independen, dalam arti bukan pakai brand asing, itu brand besar. Dia itu seperti naik pesawat yang nggak punya apa sih panel instrumennya, terus dalam keadaan badai, jadi dia nggak tahu di mana dia posisinya, di mana mau landingnya gitu ya. Bisa dibayangin kurang lebih kondisi seperti itu. Dan akhirnya yang terjadi beberapa hotel di Bali itu banyak tutup ya, dijual, dan dijual murah, jual rugi gitu ya. Jadi kembali ke itu, kalau karena saya di brand besar sih, kita ada checklistnya. Pertama, yang pasti pengurangan biaya ya. Tadinya misalnya biayanya untuk kamar segini, gimana caranya diturunin, tapi safety sama apa namanya protokolnya tetap jalan. Terus karyawannya mungkin dari rasionya 1:2 menjadi 1:1 atau malah menjadi 1:0,5 gitu ya. Kamu tahu nggak cara ngitung rasio 1:2 atau 1:0,5? Tahu nggak, ngerti nggak? Udah diajarin nggak di front office? Rasio karyawan. Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi gini ya, kalau di hotel itu ya, zaman dulu tuh rasionya 1:1. Artinya kalau 100 kamar, karyawannya berapa? Kalau 1:1? 100 juga berarti, Pak. Nah, 100 ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kamarnya 100, karyawannya 100, artinya 1:1. Jadi satu karyawan handle kurang lebih ya, satu karyawan handle satu kamar, bukan housekeepingnya 100 ya, tapi seluruh hotel mulai dari GM nyampe security, nyampe bellboy gitu ya, 100 orang berbanding 100 kamar, artinya 1:1 ya. Nah dulu bintang 5 malah 1:2, 1:3 gitu. Jadi kalau kamarnya 100, bintang 5, karyawannya bisa 300 zaman dulu ya. Nah sekarang dengan kondisi pandemi kita rasionya jadi 1:0,5. Jadi kalau kamarnya 100, karyawannya berapa? 50, Pak. 50. Nah kayak gitu tuh. Jadi malah sekarang beberapa hotel ya yang saya tahu kayak Aston dia 1:0,3, Swiss Bell ya so-so gitu ya. Mungkin Marriott 1:0,5. Nah, jadi si karyawan juga mulai dikurangin gitu. Karena apa? Karena kondisinya lagi badai ya. Maksudnya kita lagi kondisi pandemik ini. Tapi nanti once bisnisnya naik lagi ya karyawan yang kemarin dirumahin kita panggil kembali gitu. Dengan harapan kan mereka sudah di training segala macam. Jadinya sayang kalau diambil kompetitor ya kita. Kalau karyawannya bagus kita rekrut kembali. Jadi gitu caranya menghadapi pandemik, walaupun bisnis juga belum terlalu ini ya. Tapi yang pasti karena market menjadi kecil ya harga jual juga menurun ya. Jadi kita juga harus punya, kalau harganya turun berarti cost kamu harus dikurang-kurangin tuh, apalagi tuh di housekeeping apa sih yang bisa di saving gitu ya. Nanti di mata kuliah finance saya ajarin. Ini kurang lebih ininya dulu. Ada lagi tadi yang mau nanya siapa? Yang cewek? Salsa, Pak. Ya, Salsa gimana? Ya. Gini, kalau seandainya kita mau build new hotel ya, Pak ya. Mau bangun suatu hotel yang baru. Menurut Bapak, strategi dalam untuk menjaga eksistensi untuk hotel kita sendiri itu bagaimana, Pak? Strategi yang baik. Sebagaimana yang kita ketahui kan, Pak, tadi Bapak bilang untuk eksistensi setiap brand di setiap negara itu kan berbeda-beda. Kalau untuk dari yang Indonesia sendiri, menurut Bapak bagaimana strategi dan cara-caranya untuk membuat hotel baru kita ini sudah bisa high di kalangan umum, Bapak? Itu menurut boleh dibantu untuk penjelasannya, Bapak. Terima kasih. Thank you, Salsa. Good question. Nanti kamu harus bandingin dua yang berbeda ya. Kamu mau nyari hotel itu menjadi famous dalam arti brandingnya bagus, kuat, atau kamu mencari secara ekonomik yang penting bisnisnya aman, itu investasinya cepat balik gitu ya. Kalau mau bisnisnya cepat aman, di Indonesia itu market yang kuat
adalah marketnya bintang 3 sebenarnya ya. Bintang 3, dan jujur sekarang market terkuat itu adalah government yang punya duit ya. Kalau corporate sekarang masih bleeding nih, masih berdarah-darah karena kemarin pandemik. Ada corporate besar sih yang masih meeting, tapi hampir sebagian umumnya corporate sedang saving ya karena kondisi itu. Nah sekarang ini kan namanya kalau government sih ibaratnya kan dia udah ada anggarannya ya, dia nggak usah mikirin lagi anggaran lagi gitu. Kalau corporate kan perusahaan-perusahaan akan berpikir kalau mau meeting, mau ngirim orang stay di hotel di mana, panjang lah pertimbangannya. Tapi kalau government udah ada anggarannya, meeting segini, meeting di mana, jumlahnya berapa. Gitu. Nah kalau kamu mau aman, kalau secara misalnya investasi kamu terbatas, ya bangun bintang 3, marketnya mungkin 60% government, 40% corporate gitu ya. Nah kalau government kan berarti ada meetingnya ya. Berarti kamu harus siapin meeting room-nya juga. Idealnya sekarang di Indonesia sih kalau kamu bangun hotel, bangun bintang 4 yang kamarnya jangan lebih dari 150. Meeting room-nya kamu bikin 3 yang masing-masing meeting room-nya itu mungkin sekitar 25 pack sampai 50 pack. Itu ideal sekali gitu loh. Jangan banyak kamar juga belum tentu karena market di Indonesia belum terlalu rame. Tapi kalau kamarnya pas gitu ya, terus meeting room-nya juga pas, itu lebih maksimal nantinya gitu ya. Tapi beda kalau kamu misalnya perusahaan besar, bikin hotel itu bukan nyari duit, tapi buat nambahin showcase bisnis kamu. Misalnya kamu pengusaha sawit nih, biar kelihatan ngetop di Palembang, kamu harus punya hotel bintang 5. Tapi secara visibility, bintang 5 itu mungkin di Palembang rugi gitu ya. Tapi emang kamu nyarinya bukan buat nyari untung, hotel itu hanya buat showcase bisnis itu, bahwa grup ini gede dan punya hotel bintang 5 misalnya di Palembang. Itu apa sih namanya, goals-nya beda ya kalau gitu ya. Jadi kamu akan bikin bintang 5, ya mungkin balik modalnya mungkin di atas 20 tahun, 25 tahun gitu. Tapi ya kamu emang bukan nyari profit di hotel tersebut, hanya buat showcase bisnis. Nah itu tergantung. Jadi beda-beda ya. Beda apa sih namanya, beda goals-nya gitu ya. Gitu ya, Salsa. Baik, terima kasih Oke, banyak Pak Dino. kita lanjut biar cepet ya. Nah ini juga kita nyiapin juga, jangan lupa back office-nya. Banyak juga hotel yang lupa back office-nya nggak ada. Ada satu hotel lucu di mana, saya lupa, begitu saya bangun. Dia bangun hotel, udah jadi, dia lupa bikin back office-nya. Jadi karyawan loker nggak ada. Terus back office-nya GM, HRD nggak punya office. Akhirnya ditambahin lagi bangun sebelahnya. Itu yang kayak gini nggak well prepare nih. Akhirnya berantakan ya. Nah kayak gini-gini itu harus benar-benar di planning di awal. Jadi nggak akan seperti ini ya. Nah ini 10 banyak yang terjadi kesalahan di dalam membuat hotel ya. Yang pertama guest room. Bisa jadi guest room, kamu suka ngalamin nggak ada hotel yang suka bau. Kamar mandinya tuh di koridor udah bau gitu loh. Itu karena instalasinya nggak benar gitu ya. Antara apa sih, menarik udara kotor sama refresh udara baru, sirkulasinya nggak bagus. Terus kayak tadi back of the office-nya nggak ada. Terus kamar mandinya bisa kegedean atau kekecilan atau sering tergenang dan sebagainya. Ini yang sering terjadi di dalam membangun sebuah hotel ya. Ini adalah bagian-bagian yang banyak terjadi di lapangan, kesalahan, error. Makanya planning ini benar-benar gitu lah harus ini. Nah, kamu yang pernah di housekeeping, menurut kamu antara fungsi arsitektur sama kamu ngebersihin, kamu milih mana nih kalau kamarnya gini? Kalau kamu jadi housekeeping nih kan. Bisa diulangi Pak pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, kamu sebagai housekeeping, kamu lebih mementingkan keindahan lampu ini atau nanti cara ngebersihinnya lebih gampang? Gimana menurut kamu? Kalau pribadi Pak, mungkin kebersihannya Pak. Ini cara ngebersihin kamu lampu-lampu gini gimana? Repot nggak kalau jadi housekeeping? Repot Pak. Nah itulah, makanya banyak arsitek tuh pengennya indahnya aja.
Makanya arsitek itu harus ketemu sama operator. Si operator akan melihat di operationnya. Bayangin aja kalau kamu satu room boy megang 20 kamar, untuk ngebersihin ini aja bisa berapa menit tuh ya, nggak? Kalau debu dan sebagainya. Nah, kayak gitulah. Jadi antara si kontraktor, arsitek, sama operation tuh harus ada satu visi. Jadi kayak gini nih kesian nih anak housekeeping ya nanti. Ya hotelnya mah bagus kita jual, tapi apakah nanti akan yakin kamu bisa konsisten sebagai housekeeper, kamarnya bisa bersih gini-gini. Sedangkan sekarang kan harus free of debris ya, bebas dari debu supaya nggak ada penyakit ya. Nah, kayak gini-gini nih, ini yang banyak terjadi di lapangan ya. Nah, terus juga banyak room kategori ya, tipe roomnya. Kebanyakan tipe roomnya gitu, ada deluxe ini, deluxe itu, ada apa lagi misalnya grand deluxe, ada ini. Itu nanti kamu bingung jualannya, salesnya gitu. Anak front office juga bingung. Nanti bedanya deluxe sama ini apa gitu kan? Bedanya nggak square meternya sama, tapi tipe nama tipenya banyak gitu. Itu kan mempersulit kamu jualan untuk front office sama sales ya. Terus juga rasionya ya. Tadi yang saya bilang antara jumlah kamar twin sama meeting room sama sitting capacity itu nyambung ya. Yang tadi saya ceritain ya, untuk yang tadi itu yang kamarnya 100, kalau twinnya 50, berapa sittingnya, capacity di restoran, meeting roomnya berapa banyak ya, gitu ya. Oke, nah kategori kamar masih tadi sama. Nah pemilihan arsitek juga ya, arsitek juga kamu harus lihat. Kadang-kadang kamu nyari murahnya ya, nyari arsitek yang murah aja, ternyata dia belum pernah pengalaman bangun hotel. Itu juga problem tuh nanti tuh. Karena kalau arsitek yang belum bangun hotel, dia nggak tahu fungsi-fungsi kayak apa sih, harus ada back office kah, harus ada kayak tadi apa namanya, disable kamar dan sebagainya ya. Terus antara arsitek sama interior design juga harus nyambung ya. Nanti arsitek yang bikinnya apa, interiornya. Biasa kita satu korporasi ya, arsitek mencakup di interior design ya. Oke, nah menurut kamu nih kalau housekeeping ini, cara kalau kamarnya kamu tipe gini, kira-kira kamu gimana nih? Ada masukan gimana kira-kira menurut kamu? Kalau kamu jadi housekeeping, jadi room boy ini ya. Kalau tipe kamarnya, bathroomnya kayak gini semua gimana? Mungkin rak yang di bathtub itu nggak diperlukan, Pak. Karena apa? Terus luasannya kayak setiap kamar modelnya gini, menurut kamu efisien nggak? Take too much time, Pak, tuh Iya, clean. ya kalau ini, kalau kamarnya bathtub semua tuh list airnya kan pasti banyak ya. Setiap orang mandi, udah gitu mengisi bathtub di flush. Kalau orangnya 2, berarti 2 kali ngisi ya. Beda dengan shower mungkin jauh lebih murah. Nah kayak gini-gini nih. Nanti kalau ini mungkin buat tipe suite-nya lah cocok gitu ya. Atau untuk yang presiden suite. Kalau untuk yang deluxe yang terlalu mewah gitu. Nah kayak gini-gini banyak terjadi ya di bangun hotel di awalnya. Kamar mandinya kegedean, terus apakah perlu shower atau bathtub gitu kan. Nah di reservation yang modern sekarang kita membedakan nih kamarnya, misalnya sama-sama deluxe tapi satu deluxe shower, satu deluxe bathtub, atau satu lagi deluxe shower dan bathtub. Kamu harus bedain harganya karena cost-nya juga mahal ya. Jadi yang shower mungkin lebih murah dibanding bathtub. Tapi yang ada 2 shower dan bathtub mungkin lebih mahal dari ini. Jadi kita bisa bedain harganya dengan fasilitas yang ada di dalamnya ya. Terus kebiasaan-kebiasaan negara juga pengaruh ya. Dulu saya bangun hotel khusus orang Jepang ya. Waktu itu kerjasama sama Toyota. Dia itu minta semuanya ada bathtub dan minta hot waternya itu di bathtub di atas 40 derajat. Karena apa? Karena orang Jepang senang berendam di air panas berlama-lama gitu ya. Nah kayak gitu-gitu kita harus mengikuti market juga gitu. Karena waktu itu saya memang ngebangun hotelnya buat Toyota ya, buat orang ekspatriat dari Jepang. Dia pengen kamar mandinya pakai bathtub, hot waternya harus 40 derajat. Terus kayak elektrik soketnya, colokan listriknya itu
Orang Jepang Toyota ini rata-rata dia punya handphone pasti 2, belum tab, belum apa namanya laptop gitu ya. Jadi karena di Jepang modelnya tiga ini ya, apa namanya, colokannya yang bukan 2 tapi 3 gitu kakinya ya. Berarti kita harus nyiapin 3 itu dan minimal berapa soketnya itu ada requirement-nya gitu. Nah, itu kayak gitu-gitu harus disesuaikan dengan market-nya. Jadi kalau kamu nanti ada hotel bikin misalnya Japanese floor gitu ya, itu harus benar-benar ngikutin kebudayaan Jepangnya, kamar mandinya terutama, terus electrical-nya, TV channel-nya juga kalau bisa ada channel dari Jepang dan sebagainya. Nah, ini adalah part of dari kamu nanti, dari kamu belajar membuat dari studi kelayakan, nanti desain, sampai kamu jualannya nanti di semester ini saya ajarin detail gitu ya. Jadi kamu harus tahu gitu ya. Oke, nah ini apa lagi ya? Yang tadi itu ya, yang electricity ya. Jadi beda negara kayak Eropa, Jepang itu electricalnya dia pakai 3 international socket istilahnya ya. Jadi 3 kakinya ya. Kalau kita kan rata-rata 2 ya itunya, apa colokannya itu 2 ya itunya. Kalau mereka rata-rata 3 gitu ya. Jadi kita harus prepare yang internasional itu dibikin juga beberapa soketnya internasional ya. Terus hot water kadang-kadang banyak yang hot waternya dia bikin independen gitu, satu hot water untuk 3 kamar, akhirnya panasnya kurang gitu ya. Yang bagus hot waternya itu centralized, jadi semuanya panasnya merata gitu ya, nggak beda kamar, beda ini ya. Ini juga desain juga mempengaruhi ke expand nantinya. Kalau terlalu nyaman, kalau hanya bintang 3 nanti cost-nya banyak, listriknya, airnya, dan sebagainya. Nah ini outlet juga harus diperhatiin, antara tadi yang saya bilangin, antara ini apa namanya akan terjadi crossing ya. Anak kitchen prepare makanan, anak service prepare ini. Ini kalau bisa ada flow-nya gitu, jadi tidak terjadi tabrakan gitu. Nah ini juga ada layout-nya, ada dipelajarin di ini ya, nanti di desain gitu ya. Oke, nah juga banyak konsep F&B-nya sama desainnya nggak nyambung. Tapi kalau kita restorannya satu sih, coffee shop, ya antara menu, terus di kitchen-nya seperti apa harus nyambung ya. Kalau bintang 5 kan kamu banyak ada restoran Chinese, ada restoran Jepang, nah, itu harus konsepnya sama desainnya nyambung ya. Kalau enggak aneh juga gitu ya. Desain buffet juga sangat pengaruh, banyak buffet mejanya kepanjangan gitu loh, padahal dia lagi saving cost, makanan apa main course-nya misalnya cuma 8 gitu ya. Tapi karena ini panjang banget jadi kelihatan kosong gitu. Dulu saya pernah bangun hotel buffet table itu kepanjangan, padahal kita udah ngitung paling setengahnya, akhirnya kita belah gitu. Nah kayak gitu-gitu udah jadi cost sama expense terjadi, ternyata menurut orang operation ini kepanjangan karena waktu bangunnya orang operationnya nggak ikutan gitu ya. Di sandbar juga jelek, misalnya pintunya masuk dari kitchen jauh gitu, nggak ada yang dari dekat. Nah ini kepengaruhnya. Terus untuk safety juga pastikan ya, kalau namanya hotel safety-nya harus aman, terutama masalah fire ya, dan sebagainya. Ini entrance lobby, ini ada masalahnya apa menurut kamu nih lobby di sini? Ada yang tahu nggak? Problemnya apa menurut kamu? Lobbynya model ini? Hah? Letak pas bunganya Pak di tengah-tengah antara kursi. Yang lain apalagi yang sangat signifikan yang kelihatan apa menurut kamu? Ini lobby loh ya. Apa? Pilarnya terlalu besar. Nah, ini yang ngeganggu tuh pilar nih. Kalau bisa namanya lobby, terus apa sih namanya ballroom tuh tanpa pilar ya. Jadinya kesan luasnya terlihat. Kalau gini kan jadi sempit ya. Udah gede-gede lagi ya. Nah, kayak gini-gini. Ya center ini jadi benar juga. Jadi kalau kamu bikin centerpiece ya, istilahnya ini centerpiece ya. Kalau kamu masuk ke lobby hotel yang besar, di Windham nggak ada ya di tengahnya. Ada suatu hotel misalnya di Mulia tuh di tengahnya itu ada centerpiece bunga besar gitu, atau chandelier atau apa namanya lampu gantung yang tinggi. Nah itu adalah centerpiece dari hotel tersebut. Itu harus dari desain ya. Banyak yang kejadian nggak nyambung nantinya gitu ya. Parkir juga menjadi problem ya. Ada hotel yang nggak punya parkir space. Kalau di DKI itu kan berbahaya kalau kamu punya ruangan, punya hotel tapi nggak punya parkir di badan jalan nanti diambil sama apa namanya dinas perhubungan ya.
Lighting juga pengaruh ya. Pastikan lighting itu menarik dan savingnya. Ini kayak gini nih ballroom nih kebanyakan pilar nih. Terus ceilingnya juga pendek, jadi kesannya sempit. Kalau bisa ballroom itu minimal 20 meter tuh ke atas, jadinya gede luas kayak di area Duta ya, bagus. Area Duta Palembang tuh ballroomnya bagus, tuh gede, bisa main bola gitu, saking gedenya. Lobby juga pengaruh ya, sekarang arsitek dan sebagainya. Ya mungkin sampai di sini, yang lain kamu baca ya. Ini waktunya kecepatan. Yang mau tanya, ini gym juga kita kalau bintang 4 wajib ya, bisa ditambahin gym. Spa juga itu hanya boleh ada antara iya dan tidak ya, kalau di aturan yang baru. Oke, yang terakhir jangan lupa ini kuisnya ya. Saya lupa kemarin ngasih tahu ya. Jadi di subjeknya email, kamu tulis nama kampusnya, karena saya ngajar di 3 kampus. Poltek Par Palembang, /, kamu kan kelasnya di 6A ya, / hospitality. Karena saya langsung bikin folder, jadi kalau namanya subjeknya Poltek Par Palembang, dia langsung masuk di email saya di foldernya Poltek Par Palembang. Jadi nggak ngacak gitu, jadi biar gampang ya. Jadi kuis untuk hari ini, pertanyaannya ini, biasa kamu jawab pakai Word ya. Nanti di-attach di email ke saya. Jangan lupa di subjeknya email kan ada subjek ya. Subjeknya tulisin nama kampusnya ya, Poltek Par Palembang kelas 6A. Sampai di sini ada yang mau nanya? Ada yang nanya? Ada Pak, satu lagi Pak. Ayo, gimana? Ada beberapa hotel Pak yang menyediakan hotelnya itu ada grupnya lagi Pak, kayak ada kapalnya gitu Pak, kayak hotel resort kayak di Batam itu ada Batam View itu Pak. Itu kan hotelnya itu ada bisnis, ada apa? Ada resortnya gitu Pak, ada kapalnya juga gitu. Itu gimana itu Pak? Gimana? Satu hotelnya satu tapi konsepnya bisnis dan resort gitu. Iya Pak. Oh, oke, di Batam ya. Benar Pak. Itu Ya, konsepnya gimana itu? bagus tuh. Jadi di Batam itu kan ada 2, memang dia city juga, tapi Batam itu tuh tempat leisure-nya orang Singapura ya, sebelum kondisi bordernya ditutup. Dulu itu kan orang Singapura di weekend banyak datang ya ke Batam, ada yang belanja, ada yang macam-macam lah kegiatan di Batam gitu ya. Nah, untuk meng-cater 2 market yang berbeda ini antara city dan leisure, satu keunggulan. Jadi kamu hotelnya bisnis tapi modelnya kayak resort itu, swimming poolnya luas, banyak area terbuka pohon-pohonan gitu. Jadi kayak konsepnya resort itu sangat kompetitif, bagus. Jadi dia bisa mengambil 2 market yang berbeda gitu loh. Tapi kamu yakinkan gitu, kayak Bandung tuh modelnya gitu. Jadi Senin sampai Kamis itu dia bisnis hotel. Tapi di weekend dia akan menjadi resort hotel karena banyak orang Jakarta leisure ke Bandung gitu ya. Jadi kalau kamu lihat di Bandung itu beberapa hotel yang besar yang bagus kayak Padma ya, Padma Bandung, Intercon Bandung, sekarang ada lagi Gaya Hotel di Bandung itu. Jadi lengkap di hotelnya itu. Jadi hotelnya bisa bisnis, bisa resort, kolam renangnya kalau kayak Padma keren banget ya, di pinggiran kayak apa ya? Pinggiran tanah kalau kamu ke Bandung ke Padma tuh. Jadi kolam renangnya tuh view-nya langsung kayak hutan kota gitu ya. Terus nanti di situ ada aktivitas. Jadi misalnya bapaknya bisa mau main golf, anak-anak ada mainan binatang-binatang dan sebagainya. Kalau kamu ke Novotel Bogor tuh bagus juga tuh. Novotel Bogor tuh kolam renangnya keren banget, gede gitu ya. Terus di dalam itu ada kuda. Jadi anak-anak bisa main kuda, ada main layangan, terus main sawah-sawahan dan sebagainya. Itu adalah konsep dari hotel yang punya aktivitas gitu. Jadi tamunya itu kalau udah masuk hotel itu dia nggak usah keluar-keluar lagi. Makanannya enak, banyak variasinya, banyak fasilitasnya. Sehingga kalau keluarga nih bapaknya meeting, anaknya masih bisa main di hotel, ibunya mungkin ada kegiatan cooking class dan sebagainya.
Itu kalau hotelnya gede itu keren banget tuh. Memang itu yang kita minta seperti itu. Jadi revenue-nya akan maksimal. Semua bisa kita manfaatin. Gitu ya, Elvan sama yang lain. Thank you, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih. Kita ketemu minggu depan ya. Jangan lupa ya, ininya apa namanya kuisnya untuk nambah nilai. Oke, thank you. See you next week. Thank you, Pak. Selamat pagi. Yuk. Alhamdulillah.